Balita diculik dengan tebusan 150 juta rupiah. Biawak muncul saat ujian sekolah. Wali Kota Madiun pimpin bersih-bersih sungai. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang balita berusia 4 tahun di Malang, Jawa Timur diculik. Pelaku bahkan meminta tebusan 150 juta rupiah yang ditujukan ke rekening untuk judi online. Aksi penculikan ini berhasil diungkap polisi. Inilah tampang AEP warga Sulfat, Kota Malang yang dibekuk petugas gabungan Polresta Malang Kota, Polres Batu, dan Polres Malang. Pelaku ditangkap usai menculik balita 4 tahun. Pelaku ditangkap usai menculik balita 4 tahun dari Aca, warga Karangwidoro Dau, Kabupaten Malang. Modus pelaku mengajak ibu korban bertemu untuk membicarakan bisnis. Namun bukannya datang menemui ibu korban, pelaku justru ke rumah korban untuk menculik dan mengancam asisten rumah tangga korban dengan pisau. Pelaku lalu meminta uang tebusan 150 juta rupiah. Pelaku akhirnya tertangkap karena keberadaan mobil pelaku terdeteksi CCTV di kawasan perumahan Junrejo, Kota Batu. Polisi langsung bergerak menangkap pelaku. Sementara ibu sang balita sudah mentransfer 20 juta rupiah ke akun pelaku yang terdeteksi ke akun judi online. Ini modus operandi ataupun cara dari pelaku, yaitu memberikan pesan WA kepada ibu korban, yaitu ibu ACA, ngirim pesan untuk ngajak ketemu di outlet Orange Ororodowo sini, ngajak ketemu, membicarakan bisnis dan lain sebagainya. Setelah ibunya keluar, pelaku ini melakukan tindakan penculikan, yaitu langsung mendatangi rumah korban yang di sana ibunya tadi sudah ada yang tinggal di sana. Kebetulan ada asisten rumah tangga ibu SAT dan langsung bawa pisau mengancam. Keluarga korban syok karena mengenal baik pelaku. Semasa hidup, almarhum suami dan pelaku merupakan sahabat karib. Karena sang pelaku itu bukan kita tidak kenal, tapi sangat kita kenal, bahkan sahabat. Tapi mungkin saya tidak tahu, mungkin motif ekonomi. Ya mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa lebih berhati-hati. Sekali lagi matur suwun sangat terima kasih kepada Bapak Polisi Kota Malang. Pelaku terancam dijerat pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, 2 pelaku pencurian komponen elektronik sistem penerangan jalan umum yang beraksi di Malang dan Batu ditangkap polisi. Kedua pelaku sengaja menjadikan Malang Raya sebagai tujuan operasi pencurian. Kedua pelaku pencurian ini ditangkap Satreskrim Polres Batu setelah melakukan aksinya di Kota Malang dan Kota Batu. Pelaku pencurian komponen elektronik penerangan jalan umum atau PJU ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pelaku sengaja memilih Malang Raya sebagai lokasi tujuan operasi pencurian. Pelaku datang ke Kota Batu dengan sepeda motor. Selama 2 hari di Kota Batu, pelaku sudah melakukan aksinya di puluhan TKP. Saat beraksi, pelaku dengan tenang membongkar peralatan elektronik yang terpasang di tiang penerangan jalan umum. Satu pelaku adalah mantan teknisi perusahaan listrik swasta.
Satu pelaku adalah mantan teknisi perusahaan listrik swasta. Rencananya barang hasil curian ini akan dijual di Pasar Loak. Jadi dalam kurun waktu 2 hari yang bersangkutan beraksi di Batu, itu sudah berhasil mengumpulkan banyak barang bukti dengan 20 TKP. Jadi 20 lokasi, ini sebanyak hanya cukup dengan 2 hari saja. Modusnya pelaku datang dari Semarang langsung dan menetapkan Malang Raya termasuk Batu menjadi daerah sasaran untuk pengambilan instalasi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Semarang. Saat penangkapan, polisi harus menembak kaki pelaku karena pelaku yang berusaha melarikan diri. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Seorang pencuri tabung gas LPG bersubsidi 3 kg di Jember, Jawa Timur, babak belur dihakimi massa. Sepeda motor milik pelaku juga dibakar. Pelaku diketahui merupakan spesialis pencuri tabung gas yang sudah beraksi belasan kali dan 2 kali ditangkap. Pencuri tabung gas LPG ini tertangkap dan dihakimi massa di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Massa yang jengkel juga membakar sepeda motor pelaku yang bernama Rahman, warga Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Jember. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amuk massa yang hendak membakar pelaku. Hasil keterangan polisi Rabu siang, pelaku merupakan spesialis pencurian tabung gas LPG yang telah 2 kali tertangkap dan mengaku telah belasan kali mencuri tabung gas di sejumlah toko di wilayah Jember Selatan. Pelaku tertangkap tangan warga saat mencuri tabung gas LPG di toko kelontong milik Nur Mimi, warga Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas, Jember, pada Selasa siang. Pelaku ini mondar-mandir di depan toko, kemudian mengetahui bahwa di toko itu tidak ada penghuninya, langsung mengambil tabung gas. Karena korban ini mengetahui kecurigaan pada pelaku, kemudian korban ini meneriakkan kepada pelaku maling-maling, kemudian dari masyarakat ada yang mendengar langsung mengamankan pelaku tersebut. Dan diduga pelaku ini seringkali melakukan pencurian tabung gas. Jadi di wilayah Gumukmas ini pelaku sudah 2 kali mengamankan pelaku ini, yaitu mencuri tabung gas. Pelaku mengaku mencuri tabung gas LPG untuk uang jajan anaknya karena tidak punya pekerjaan tetap. Satu tabung gas LPG 3 kg biasanya dijual Rp80.000. Mencuri tabung. Untuk apa? Buat beli jajannya anak saya, Pak. Biasanya mencuri di toko atau di warung atau di mana? Di toko itu, Pak. Terus dijual berapa rencananya? Kadang kawan dulu, Pak. Kemarin sempat dipukuli? Iya, Pak. Sempat melawan nggak? Enggak, Pak. Saya diikat, Pak. Terus dipukuli, Pak. Selain barang bukti tabung gas LPG 3 kg, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor pelaku yang hangus dibakar warga. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang pria di Blitar terekam CCTV membakar sebuah mobil. Pelaku yang hendak kabur berhasil digagalkan oleh warga. Video CCTV ini merekam saat aksi seorang pria membakar mobil di Jalan Majapahit, Kota Blitar. Pelaku membakar bagian kabin mobil dengan menggunakan bahan bakar. Setelah membakar mobil, pelaku hendak melarikan diri, namun seorang pengendara motor yang melintas menggagalkannya. Pelaku yang bernama Dani Saputro itu akhirnya diserahkan ke polsek terdekat oleh warga. Menurut sang pemilik, aksi itu diduga telah direncanakan oleh pelaku. Namun sampai saat ini dia tidak mengetahui apa motif dari pelaku tersebut. Akibat peristiwa ini, bagian kabin mobil korban terbakar. Korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Yang jelas kalau melihat dari, saya nggak tahu kejadian langsungnya, cuma yang saya lihat dari CCTV itu memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Itu ya. berapa pelakunya berapa?
Satu orang, Mas. Satu orang. Yang ada di CCTV satu orang. Itu langsung ketangkep atau bagaimana? Langsung ketangkep, diamankan di Polsek Sangitan. Saat ini korban masih dimintai keterangan oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Dua pemuda asal Cirebon dan Jakarta ditemukan anggota marinir TNI Angkatan Laut terdampar di Pulau Nusa Barong yang merupakan pulau terluar di Jember, Jawa Timur. Mereka mengaku menjadi korban penipuan kerja kapal pencari ikan dan nekat menceburkan diri ke laut hingga terdampar di pulau tidak berpenghuni. Anggota marinir TNI Angkatan Laut yang berada di Pospam Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur ini mendatangi Pulau Nusa Barong untuk mengevakuasi dua pemuda. Dua pemuda tersebut adalah Sutiari, 25 tahun, warga Kecamatan Weru, Cirebon, Jawa Barat, dan Julianda Gibran, 20 tahun, warga Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat didatangi petugas, keduanya terlihat kelelahan dan kelaparan saat berada di Pulau Nusa Barong yang merupakan pulau tidak berpenghuni. Keduanya mengaku terdampar di Pulau Nusa Barong pada hari Senin 19 Mei setelah sebelumnya nekat menceburkan diri ke laut dari kapal pencari ikan. Keduanya sempat terombang-ambing selama 2 jam dengan jarak lebih dari 2 mil dari daratan Pulau Nusa Barong. Dua pemuda ini nekat menceburkan diri ke laut karena mengaku menjadi korban penipuan kerja kapal pencari ikan yang menjanjikan upah 4,5 juta rupiah per bulan. Namun setelah bekerja selama 10 hari, keduanya hanya mendapatkan upah Rp200.000. Mau kabur di titik koordinat 140 mil dari daratan. Yang pertama, terus yang kedua itu di titik koordinat 180 mil dari daratan dan baru terlaksana kemarin tanggal 19 Mei 2025. Yang jaraknya itu 2,2 mil berenang, dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat kalau kita nyebur ke laut. Berenang selama 2 jam dari kapal ke Pulau Nusa Barong. Pertama kalau kita sampai di Pulau Nusa Barong, terus mencari tempat berlindung dulu agar menjauh dari kapal. Sempat juga mencari makanan, ternyata tidak ada. Sempat 3 kali turun bukit, nggak ada. Dan akhirnya kalau kita memutuskan untuk menghubungi teman kita yang ada di kampung, yaitu di Cirebon. Anggota marinir TNI Angkatan Laut akhirnya mengevakuasi dua pemuda ini pada Selasa siang menuju Pantai Pancer Puger karena terkendala cuaca buruk dan angin kencang. Anggota kami menemukan 2 orang yang terdampar di Pulau Nusa Barong. Habis itu dibawa ke pos kami untuk kita data dan kita cek kesehatannya maupun barang-barang yang dibawanya. Setelah kita cek semuanya, kita tanya asal-usul keberadaannya, kenapa bisa terdampar di Pulau Nusa Barong, semuanya sudah jelas lengkap. Setelah itu nunggu hari esoknya karena cuaca pada saat itu masih tidak bagus untuk kembali ke ke Pancer Puger, Jember. Keduanya kemudian dipulangkan ke kampung halamannya oleh tim marinir dan Satuan Polisi Air dan Udara Polres Jember. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dua pemuda yang terdampar di Pulau Nusa Barong, Jember, Jawa Timur adalah korban penipuan kapal pencari ikan. Kedua korban memperoleh lowongan pekerjaan di media sosial dengan iming-iming sebagai anak buah kapal di kapal penangkap ikan tujuan Australia. Sutiari, 25 tahun, warga Kecamatan Weru, Cirebon, Jawa Barat, dan Julianda Gibran, 20 tahun, warga Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang terdampar di Pulau Nusa Barong, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, merupakan korban penipuan kapal penangkap ikan. Kedua pemuda ini dijanjikan kontrak kerja selama 4 bulan dengan upah 4 juta rupiah per bulan sebagai anak buah kapal penangkap ikan tujuan Australia. Namun kapal penangkap ikan yang diikutinya tidak menuju Australia
melainkan menangkap ikan di Laut Jawa dan Selat Bali. Keduanya hanya diupah Rp200.000 selama 10 hari di atas kapal. Keduanya pun nekat terjun ke laut dan terombang-ambing di tengah laut hingga terdampar di Pulau Nusa Barong dan ditemukan tim Satgas Marinir Angkatan Laut. Saya lagi nganggur, pas habis kontak juga waktu itu. Nah, untuk penawarannya itu lewat media sosial, yaitu Facebook. Penawaran pertama itu dikasih dana talang sebesar Rp4 juta yang untuk ditinggalkan di rumah. Ternyata sempat dikasih pelatihan atau bagaimana? Nah, bukan pelatihan itu, maksudnya untuk persiapan, dan dikasih pelatihan juga cuma sebentar, itu nggak lama, cuma beberapa hari. Itu di mana itu? Di Muara Angke. Di Muara Angke ya. Tim Satpol Airut Polres Jember, Jawa Timur kesulitan mendapatkan ciri-ciri kapal penangkap ikan karena minimnya informasi dari kedua korban. Keberadaan kapal ikan tersebut sudah tidak berada di perairan laut sekitar Pulau Nusa Barong. Kami nanti akan interogasi kedua ABK tersebut. Setelah kita lakukan interogasi, apakah ada unsur-unsur pidana apa tidak, nanti kita dalami dulu. Selanjutnya kita akan pulangkan kepada keluarga Jakarta dan Cirebon. Sejauh ini apakah ada ciri-ciri khusus tentang kapal yang dimaksud? Berdasarkan keterangan awal dari korban itu hanya ciri-ciri kapal berwarna merah dan hijau. Dia tidak mengetahui nama lambung kapal. Kedua korban sebelumnya ditemukan tim Satgas Marinir Angkatan Laut saat terdampar di Pulau Nusa Barong pada Senin 19 Mei. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Wali Kota Madiun Maidi memimpin langsung pembersihan sampah di sungai. Maidi menerjunkan alat berat untuk membersihkan sampah yang menyangkut di jembatan. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, suasana ujian di Sekolah Dasar Negeri Selambur, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dikagetkan dengan kemunculan anak biawak. Sejumlah siswa ketakutan karena kemunculan biawak sempat dikira ular berbisa. Suasana ujian di Sekolah Dasar Negeri Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi terusik. Sejumlah siswa ketakutan setelah binatang yang diduga ular muncul di balik daun pintu kelas. Khawatir akan ular, pihak sekolah pun menghubungi pemadam kebakaran. Menggunakan sejumlah peralatan, petugas pemadam kebakaran yang tiba mencari keberadaan binatang tersebut. Alih-alih ular, ternyata sosok binatang dicari adalah anakan biawak dengan ukuran sekitar 25 cm. Beberapa saat kemudian biawak dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan dibawa ke markas untuk dilepas ke habitatnya. Dilihat dari fotonya memang seperti ular. Saya juga kaget loh. Dari lokasi kecil tapi kok kepalanya besar gitu kan. Ya, ternyata begitu kita kita buka, kita korek-korek ternyata bukan ular tapi anakan biawak atau nyampit. Tadi untuk proses evakuasi tadi sekitar berapa lama? Kurang lebih 15 menit lah, karena kita eksekusi juga dengan beberapa alat manual, karena kalau kita bongkar nanti sekolahnya rusak. Meski siswa dan guru sempat merasa takut, namun ujian sekolah tidak mengalami kendala. Usai biawak ditangkap, ujian sekolah dilanjutkan dengan normal. Yang kebetulan hari ini bertepatan dengan ujian akhir sekolah. Nah, kebetulan tadi Mbak Diah mengatakan bahwa di dekat pintu itu ada ular. Ternyata ketika kita lihat itu ularnya tidak ada. Ternyata masuk ke dalam sela-sela pintu yang kebetulan sudah keropos pintunya seperti itu. Nah, karena posisinya ujian, anak-anak akhirnya jadi agak ketakutan.
gitu. Sempat dihentikan nggak Bu ujian itu? Enggak, kita masih tetap bisa mengkondisikan anak-anak. Kemunculan biawak bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya seekor biawak berukuran besar yang diduga indukan pernah muncul di lingkungan sekolah dan sudah diamankan penjaga sekolah. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kabar gembira datang dari dunia konservasi satwa di Batu Secret Zoo, Jawa Timur, Park 2. Seekor gajah Sumatera melahirkan bayi betina yang sehat. Hal ini menjadi angin segar sekaligus menambah populasi satwa dilindungi di Indonesia. Lucu dan menggemaskan. Sosok bayi gajah bernama Diah yang lahir 21 April lalu ini adalah anak dari induk jantan gajah bernama Andalas dan induk betina gajah bernama Nazumi yang merupakan spesies gajah Sumatera di Batu Secret Zoo, Jawa Timur, Park 2. Kelahiran bayi gajah ini menjadi angin segar sekaligus menambah populasi satwa dilindungi di Indonesia, khususnya untuk spesies yang statusnya terancam punah. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bilang, momentum kelahiran anak gajah ini menjadi edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistemnya. Pastinya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa nanti teman-teman di Batu Secret Zoo harus berkomitmen untuk menjaga, kemudian mengembangkan lebih baik lagi sesuai dengan fungsi LK-nya dan bisa bertambah lagi, si Diah bisa menjadi betina yang tangguh, betina yang hebat sehingga menambah perkembangbiakan gajah-gajah yang lain. Bayi gajah ini lahir dalam kondisi sehat dengan berat badan 86 kg. Dia tidak memerlukan perawatan khusus. Selain sangat aktif, bayi gajah ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Our baby elephant was born on 21st of April in the very early morning, around 1 a.m. And in the morning we measured the height in the shoulders. It was 105 centimeters, which is quite good results for the Sumatran elephants, which are one of the smallest one. So the baby is quite big, and also we record the weight at 86 kilograms just few hours after birth. So also is a good results. Of course, it's not very big, but it's still within the range. Pengunjung pun senang karena bisa melihat langsung bayi gajah. Seperti Tiara, wisatawan dari Kediri, ia tidak menyangka bayi gajah sungguh menggemaskan. Ya, senang banget, apalagi ini dari rumah kemarin udah mau dijak ke sini, mau lihat gajah gitu. Ternyata di sini ada bayi gajah, jadi makin senang banget anaknya. Pengalamannya gimana nih Mbak, lihat bayi gajah kecil, imut-imut baru 1 bulan usianya? Iya, baru kali ini lihat bayi gajah ya. Kalau indukan gajah kan di mana-mana udah pernah lihat ini. Seneng banget ini, apalagi si kecil ini, suka sekali ya. Kelahiran Diah melengkapi koleksi satwa di Batu Secret Zoo. Saat ini terdapat 5 ekor gajah, yakni 1 ekor gajah jantan dewasa, 3 ekor gajah betina dewasa, dan 1 ekor anak gajah betina yang baru saja lahir. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Saudara, untuk meminimalisir ancaman banjir, Wali Kota Madiun Maidi memimpin langsung pembersihan sampah di sungai. Maidi menerjunkan alat berat untuk membersihkan sampah yang menyangkut di jembatan. Pembersihan sampah yang menyangkut di jembatan sungai ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. 1 unit alat berat diterjunkan ke jembatan Bok Malang di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Selasa siang. Sampah yang menyangkut di tiang penyangga dan sudut sungai dibersihkan untuk mencegah banjir dan memastikan lancarnya aliran sungai. Jembatan Bok Malang ini seringkali menjadi tempat penumpukan sampah serta bambu dan kayu yang hanyut dari hulu sungai sehingga mengakibatkan aliran sungai terhambat. Sampah yang dibersihkan selanjutnya diangkut dengan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Airnya terhambat, banyak sampah. Jembatannya agak ambles sedikit, maka air tidak lancar. Hari ini semua alat berat turun semua untuk kota biar tidak terbendung. Nah, ini insya Allah lancar semua. Jadi ini untuk antisipasi banjir ya, Pak? Ya, antisipasi kota tergenang, maka harus lancar semua. Mulai terkait fisik jembatan, ya. Gimana Pak? Insya Allah fisik jembatan akan kita benar ambles. Nanti akan kita tinggikan sama rel. Pemerintah Kota Madiun berharap agar tercipta kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai, serta tidak membuang sampah di sungai. Wali Kota Madiun juga menyatakan akan memimpin kegiatan serupa di berbagai titik, guna menciptakan Kota Madiun yang bersih serta bebas dari ancaman banjir. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.